Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama aku teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas tentang tidak semua orang punya trauma di masa lalu, punya kenangan buruk di masa lalu, punya ingatan yang membekas di masa lalu, yang tentunya yang negatif gitu ya. Itu akan dibalas dengan perbuatan buruk, perbuatan negatif, perbuatan traumatis lagi di masa sekarang ini kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya. Ini buah naga teman-teman. Aku sudah tidak lama makan buah naga. Ini aku tadi beli apa ya, beli bahasa ecer ya, kalau bahasa Jawanya itu nempil. Di eceran cuma satu buah aja. Nanti harganya berapa ya, 3.500 atau berapa, lupa aku. Sekilo harganya 10.000. Ini tadi satu buah sekitar 3.500 atau 4.000. Ya 4.000-an itu. Kembali lagi ke topik video ini. Jadi tidak semua orang yang punya hal-hal mengenaskan di masa lalu itu akan dilampiaskan, akan diluapkan di masa sekarang dengan berbuat yang mirip atau yang sama seperti yang dialami oleh yang bersangkutan di masa lalu. Misalkan gini, dulu saat kecil orang tersebut itu memiliki uang saku yang sangat-sangat minim, sangat-sangat mengenaskan ya dibanding teman-teman lainnya. Misalkan saat SD, saat SMP gitu ya, dia itu uang sakunya mepet banget, sering kehausan, sering lapar, sering melongo bahasa Jawanya, atau menatap kosong, menatap heran gitu ketika temannya makan makanan enak, ketika temannya itu belanja di kantin, belanja di penjual makanan gitu, dia cuma melongo aja gitu. Bagi orang yang punya kesehatan mental yang buruk, teman-teman, punya kejiwaan yang negatif, teman-teman, di masa sekarang ini, di masa dewasa ini, mungkin dia akan berperilaku pelit, teman-teman. Mungkin dia akan berperilaku ogah mengeluarkan uang kecuali hanya untuk dirinya sendiri, meskipun dia dalam keadaan kaya, meskipun dia dalam keadaan berada. Tapi bagi orang lain, teman-teman, yang dia kondisinya punya empati, punya simpati gitu ya, justru akan berbuat sebaliknya, teman-teman. Dia mengingat di masa lalu ketika melapar, ketika merasa untuk beli makanan saja susah, teman-teman. Ketika dia sudah mempunyai uang, teman-teman, dia akan bersedekah, dia akan menyangoni itu artinya memberi uang saku pada anak-anak kecil gitu ya, secara rata, tidak tebang pilih, tidak, tapi tetap mengutamakan ya, tetap berprioritaskan. Tapi ketika ada orang yang sama di hadapan dia, entah itu kaya atau miskin, tetap akan diberi uang saku secara rata, tidak pilih-pilih. Tapi untuk kondisi tertentu dia akan pilih-pilih, mendatangi rumahnya orang tua atau yang bersangkutan langsung anak kecil itu untuk memberikan uang saku. Ini uang saku, itu adalah sebagai bentuk rasa syukur, itu adalah sebagai bentuk luapan dalam tanda kutip balas dendam dari segi negatif ya. Dulu aku kelaparan, dulu aku ketika melihat orang yang teman saat SD itu enak ya makan, mungkin anak kecil ini juga sama dengan aku, makanya agar dia tidak seperti aku akan beri dia uang saku, seperti itu. Atau perilaku bullying atau merundung, mengejek, mengintimidasi ya di sekolahan atau di pertemanan antar tetangga ya, anak-anak kecil gitu dirundung, dikucilkan, terus disingkirkan gitu. Bagi orang lain mungkin akan juga balas dendam, teman-teman, memperlakukan teman-temannya, memperlakukan orang-orang yang lemah di bawah dia itu akan dia kucilkan, akan dia singkirkan, akan dia intimidasi untuk kesenangan diri, untuk membalas dendam kenangan buruk di masa lalu, mungkin seperti itu. Tapi bagi yang lain justru dia akan berteman dengan orang-orang yang pendiam, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang terintimidasi semacam itu ya, teman-teman. Karena dia tahu rasanya bagaimana dikucilkan, bagaimana rasanya disingkirkan, bagaimana tidak dianggap, bagaimana diremehkan, seperti itu ya. Mungkin bagi orang yang lain akan balas dendam dengan cara negatif gitu. Terus kemudian ada lagi, teman-teman, orang tersebut di masa lalu punya kenangan negatif lainnya. Misalkan seperti ini, orang tuanya itu tidak normal, orang tuanya itu dolim gitu ya kepada anaknya, kepada anak kecil, terutama dirinya saat kecil gitu ya. Dia mungkin akan melihat anak-anak kecil
yang disayang orang tuanya atau anak kecil umumnya gitu akan merasa benci, akan merasa apa itu meri, iri, dengki, atau semacam mengenang trauma di masa lalu. Kok enak banget anak ini, sedangkan aku dulu nggak seperti itu gitu ya, karena dia merasa punya orang tua zalim. Bagi orang yang memiliki pemikiran negatif, teman-teman, tentu dia akan benci sama anak kecil atau benci sama orang tua. Tapi bagi orang yang memiliki pemikiran positif, dia akan tetap menyayangi anak kecil karena dia tahu kalau anak kecil itu nggak disayang oleh orang yang lebih dewasa, dia akan tersiksa, teman-teman. Oleh sebab itu, agar anak kecil itu tidak merasakan apa yang dulu pernah dia rasakan, dia berperilaku baik kepada anak kecil atau bahkan menyayangi anak kecil seperti itu, teman-teman. Termasuk juga menghormati orang tua yang memiliki anak gitu ya, dihormati, dihargai karena telah merawat anaknya, karena anak itu baginya jangan sampai nasibnya sama dengan dirinya di masa lalu, seperti itu. Barangkali seperti itu, teman-teman. Jadi jangan dipukul rata kalau orang memiliki trauma di masa lalu itu akan bertindak negatif, akan bertindak menjadi pribadi yang karakternya buruk, akan membalas dendam, atau bahkan menjadi psiko PAT, teman-teman. Itu tidak semuanya, karena bahkan mungkin malah sebaliknya, teman-teman. Dia akan membuktikan diri kepada Tuhannya, membuktikan diri pada dirinya bahwa aku bisa membalas dendam dengan cara dengan cara positif ya. Maksudnya itu bagaimana agar orang-orang di zaman sekarang ini yang telah dia lihat, karena dia sudah merasa mapan, merasa ekonominya sudah mampu, nasibnya tidak sama dengan dia saat masa lalu, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.